Ya, saya ingin menuju ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita lihat ada beberapa isu nih yang menyangkut dengan Nasdem. Misalkan yang pertama adalah soal udah pasti 2024 calon presiden, udah jelas Anies Baswedan, tapi siapa nih calon wakil presidennya belum kejawab. Kemudian juga ada soal reshuffle kabinet begitu. Katanya ada rencana nih desas-desus di luar akan dikurangin kursinya di kabinet. Kemudian yang ketiga kita ketahui juga bahwa sebelum pertemuan itu hari ini Menkominfo yang merupakan pihak dari Nasdem diperiksa atas kasus korupsi BTS. Apakah jangan-jangan ada salah satu hal yang dibahas yang fokusnya pada 3 isu tadi? Ya, interpretasi itu bisa boleh saja terjadi. Tetapi bahwa lagi-lagi ada pertemuan kurang lebih 30 menit lebih, hampir 40 menit tadi yang saya kemukakan itu sebagai pertemuan tertutup, bisa saja membahas. Tapi prinsipnya pertama begini, soal pencalonan presiden. Jelas kami, sebagaimana kemarin waktu ketemu dengan Pak Prabowo Subianto, itu kan elegan betul bahwa masing-masing akan berjalan, Gerindra dengan Pak Prabowo sebagai presiden, sementara kami dengan 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, bahkan sudah masing-masing mendeklarasikan secara terbuka melalui mekanisme partai masing-masing. Demikian juga dalam bentuk piagam, kami sudah menandatangani piagam bersama bahwa kami bertiga mencalonkan Anies Rashid Baswedan untuk sebagai calon presiden. Bahwa wapresnya itu sudah ada juga, kami yang sudah exercise demikian rupa, tapi ini bagian dari strategi. Bahwa kita juga tahu bahwa calon yang lain juga belum muncul secara lengkap ya, misalnya KIB siapa calonnya, PDI Perjuangan yang punya tiket sendiri karena lebih dari 20% presidential threshold sudah mampu, demikian juga katakanlah koalisi Gerindra dengan PKB, bahwa Pak Prabowo sebagai calon presiden tetapi wapresnya juga belum. Ini bagian dari dinamika-dinamika yang saya kira sangat bagus ini situasi demokrasi di Indonesia, khususnya persoalan pencapresan. Kedua, menyangkut tentang reshuffle kabinet, berkali-kali kami kemukakan. Reshuffle itu sekali lagi hak prerogatif presiden. Kita sangat-sangat menghormati kalau memang ada keputusan untuk direshuffle berdasarkan kebutuhan. Sesuai tantangan misalnya, maka akan terjadi pergantian atau mau dikurangi, itu sekali lagi hak prerogatif presiden. Nah, tadi disinggung juga soal misalnya Menkominfo Joni Plate yang hari ini kembali menjadi saksi di Kejaksaan Agung. Ini proses hukum biasa bagi kami. Silahkan siapapun yang memang diperlukan untuk dimintai keterangannya dalam konteks apapun, termasuk misalnya dalam hal ini di kasus yang ada di Kominfo, itu adalah kewajiban moral kami. Siapapun pengurus partai ini yang jadi pejabat publik apalagi, itu adalah kewajiban untuk memenuhi panggilan itu. Nah, saya sedikit menyinggung mungkin bagaimana asbabul nuzulnya pertemuan inilah. Bahwa memang beberapa waktu lalu kan ketika terjadi pertemuan makan siang juga di satu tempat, tepatnya sebenarnya di Kayangan, itu di mana Sabu-Sabu Kayangan, itu sepakat akan melanjutkan pertemuan. Nah, beberapa waktu hari lalu tiba-tiba tadi sudah disebut oleh Bung Yunarto, misalnya Pak Peter Gonta yang memang secara pribadi dekat, tiba-tiba ya menyampaikan ke Pak Surya, Pak Luhut ingin segera ketemu. Wah, dengan senang hati. Nah, kebetulan ada kami lantas diagendakan kapan, ditentukanlah hari kemarin. Itu spontanitas saja gitu. Kita juga tidak tahu kalau hari ini misalnya akan ada pemanggilan Saudara Joni Plate sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Jadi, tapi bahwa itu semua menjadi rangkaian godak-gatik-gaduk dalam konteks politik, saya kira sah-sah saja. Tetapi itulah kita semuanya bangga bahwa masing-masing tokoh bertemu dengan kemarin tuh kayak namanya Bang Surya sama Pak Luhut tuh kayak kakak adik sampai wah semuanya udah lepas tawa, lepas dan sebagainya dan sepakat. Jangan lama-lama, kita ketemu lagi dan seterusnya. Itulah yang menjadi kesimpulan. Saya kira sehat ya dalam konteks bernegara kita. Tokoh-tokoh bahwa ada dinamika sebagai sering tadi juga dikemukakan oleh Pak Yunarto itu bagaimana istana begini. Itu bagian dari inilah kita semuanya dengan keberagaman, dengan dinamika-dinamika yang ada. Tetapi semuanya terkelola secara baik atas kedewasaan tokoh-tokoh kita. Di antaranya Pak Luhut, di antaranya adalah Bang Surya dan tokoh-tokoh lain. Kita bangga betul hari ini demokrasi kita menuju demokrasi yang matang.
Saya Ya, kira itu. Pak Sugeng, tapi kan tadi Pak Sugeng mungkin menyebutkan ya kalau reshuffle itu kembali lagi hak prerogatif presiden. Tapi kemudian apakah mungkin nih Pak Sugeng ada lobby-lobby yang kemudian dilakukan juga dari Pak Surya Paloh maupun dari pihak Nasdem ya? Karena kan kita tahu Pak Luhut bisa dibilang sebutannya adalah utusan dari istana, utusan dari Pak Jokowi juga. Yang saya tahu istilah lobby-lobby agar misalnya mencegah untuk tidak di-reshuffle, saya kira tidak pernah dibicarakan. Saya termasuk salah satu orang yang dengan teman-teman yang lain sudah waktu di DPP selalu membahas masalah. Pak Surya membahas aspek-aspek strategis selalu pasti melibatkan kami. Tapi tidak ada upaya untuk melobi atau mencegah dan sekali lagi yang berhak menilai kabinet dalam hal ini menteri, termasuk menteri dari Nasdem adalah presiden. Sekali lagi itu kita serahkan sepenuhnya. Jadi kalau toh sekali lagi di reshuffle, kita tetap memenuhi komitmen moral kami. Kami adalah akan menuntaskan koalisi dengan Pak Jokowi Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Mungkin aneh bagi beberapa orang, termasuk mungkin bagi Pak Yunarto, bahwa kok aneh dengan cara begitu. Inilah faktanya. Mungkin karena memang itulah kami tidak main-main dalam hal berkomitmen tersebut. Jadi tidak ada upaya lobby untuk mencegah jangan di reshuffle atau sekali lagi ini adalah hak prerogatif presiden. Kita jadi cukup penasaran ya, tidak ada upaya lobby yang dibahas, tidak ada pembicaraan soal capres, kemudian juga tidak ada berbicara soal pemeriksaan dari salah satu kader Nasdem hari ini karena juga tadi Pak Sugeng mengatakan baru tahu nih infonya akan diperiksa ataupun sudah diperiksa pada hari ini. Tapi kalau menurut Mas Toto, apa sih yang mungkin bisa kita coba cermati lagi kalau semuanya tiga-tiganya nggak ada? Apakah memang hanya sekedar makan siang dan bersilaturahmi saja, keakraban saja? Kan nggak mungkin ada makan siang yang gratis, Mas Toto. Iya, sebetulnya Mas Sugeng tidak mengatakan tidak ada ya, tetapi bahkan kan Mas Sugeng mengatakan ada 40 menit yang Mas Sugeng tidak ingin korek-korek ya, apa sih yang dibicarakan di panggung belakang antara Bang Surya dengan Pak Luhut begitu. Akan tetapi kan memang didasarkan pada gonjang-gonjing yang ada kan memang menjadi menarik terkait dengan apa sih spekulasi dari pertemuan ini. Yang tidak bisa dinafikan kan adalah memang perbincangan mengenai hubungan istana dengan Nasdem yang agak berubah semenjak misalnya deklarasi Anies atau makin mengkerucutnya komunikasi antara Nasdem dengan dua partai oposisi. Lalu yang kedua juga kita tahu Pak Luhut sering diidentikan ketika datang dan bertemu dengan tokoh politik ya bukan hanya berbicara, apalagi bukan berbicara dalam konteks sebagai Menko Maritim, tapi dalam konteks sebagai orang yang sangat dekat dengan Jokowi kan. Itu yang menyebabkan kalau mau digotak-gatik pun menurut saya ini bukan dalam konteks pencapresan, tapi lebih dalam konteks bagaimana kalau kita mau lihat secara positif ya, mungkin sebuah upaya menjembat. Baik. Tafsirkan menjadi tidak terlalu baik hubungan antara Bang Surya misalnya dengan Pak Jokowi. Tetapi apakah itu masuk ke dalam detail terkait dengan pencalonan Anies? Apakah masuk ke dalam detail terkait spekulasi mengenai pemeriksaan terhadap Kominfo hari ini? Saya tidak bisa berspekulasi apapun. Tapi yang kita bisa harapkan kan adalah dengan berbagai macam spekulasi ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam konteks pendekatan politik kekuasaan. Misal, yang pertama, kacamata yang memandang bukan tidak mungkin terjadi upaya untuk mempolitisasi Menteri Nasdem melalui kasus hukum karena ada perbedaan sikap politik antara Nasdem dengan Istana misalnya. Saya berharap itu tidak terjadi. Tapi di sisi lain kita bisa juga melihat dari kacamata lain. Ada harapan juga misalnya kalau betul bahwa lobby politik dilakukan supaya kasus hukum yang misalnya beneran ada lalu kemudian bisa diintervensi. Saya berharap juga dan sebagian masyarakat berharap juga itu tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan. Jadi silahkan ada lobby-lobby politik terjadi, silahkan kemudian ada upaya untuk menarik satu kubu-kubu lain. Kalau betul ya ada kebenaran dari spekulasi seperti itu, tapi jangan sampai kemudian ada politik kekuasaan dari pihak manapun yang kemudian mengintervensi sebuah fakta politik atau fakta hukum yang misalnya benar ada. Itu saja menurut saya. Oke.
Mas Gun-Gun, sebenarnya seberapa signifikan memang keputusan Nasdem yang mendukung Anies ini akan berpengaruh pada posisi Nasdem ini di pemerintahan? Kalau tadi Mas Toto bilang sejak pencalonan Anies oleh Nasdem, hubungannya jadi merenggang dari Nasdem dengan pemerintah. Iya, saya tahu. Iya, ini kan dibantah ya. pola Orang aksi reaksi ya, interplay, dan saya pikir selama ini masih bisa di proses-proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Bang Surya Paloh itu menurut saya masih menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk kemudian memosisikan Nasdem berada dalam line up ya kabinetnya Pak Jokowi. Nah ini yang kemudian kalau saya ingin mengulas tadi ikut diskusi soal saya setuju bahwa persoalan yang dibincang oleh Bang Surya Paloh dengan Pak Luhut ya, menurut saya kecil kemungkinannya kalau bicara perjodohan. Ya, ini dugaan saya berdasarkan tentu analisis ya bahwa karena ini proses masing-masing standpoint-nya udah jalan nih ya, dan proses itu menurut saya lebih berpotensi ya kalau kita baca pada upaya mitigasi ya situasi di masa mendatang. Kalau saya lihat begitu ya. Kenapa saya bilang mitigasi? Karena apa? Proses politik elektoral itu kerap kali kan melahirkan fase turbulence ya. Dan proses-proses itu pasti butuh jembatan. Dan jangkar-jangkar komunikasi yang dilakukan oleh Pak Luhut itu kerap kali ya bisa kemudian memosisikan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda itu berada dalam zona atau area yang memungkinkan untuk duduk bersama atau zone possible agreement-nya begitu. Nah ini mitigasi dari pihak menurut saya Circle Istana untuk kemudian karena kita tidak bisa lepaskan konteks politik Indonesia itu pola koalisinya itu pola koopsi seringkali gonta-ganti pasangan kan. Contoh misalnya kita bisa melihat ada 2 tahap proses koalisi dalam proses kandidasi sama koalisi dalam pembentukan kekuasaan. Dan bagi saya itu juga tidak boleh dilepaskan dari analisis kita dalam menempatkan politik atau pergerakan politik aktor. Contoh misalnya bagaimana kita sebagian orang terheran-heran kenapa Gerindra kemudian masuk ke dalam kabinet misalnya pasca pemilu. Ini kan sudah dimitigasi sebetulnya pada saat fase-fase sebelum proses pemilu itu berlangsung, maksud saya sebelum hari H pencoblosan, dan itulah yang disebut dengan mitigasi ke masa depan. Proses komunikasi untuk kemudian menjembatani ruang-ruang perbedaan itu pada satu titik di mana ada kesepahaman yang bisa saja kemudian bersanding dalam kesepakatan. Contoh misalnya, bagaimana misalnya power sharing di masa mendatang untuk proses-proses pengamanan misalnya prioritas-prioritas pemerintahan hari ini, maksud saya pemerintahan Pak Jokowi, IKN kah dan lain-lain begitu yang kemudian high priority dan itu kemudian memerlukan banyak sekali jangkar komunikasi baik dengan Circle Istana hari ini yang kemudian berpotensi untuk maju di 2024 ataupun pihak lawan. Jadi bagi saya bacaan saya pertemuan-pertemuan semacam ini bukan untuk perjodohan yang sifatnya dalam proses kandidasi tapi untuk memitigasi potensi-potensi masalah ya. Bagi tentu Pak Luhut mewakili Circle Istana untuk kemudian prioritas-prioritas agenda di masa mendatang pasca pemilu. Oke. Begitu. Kira-kira kalau menurut Mas Gugun potensi masalah yang harus dimitigasi apa sih? Ya sekarang kan kalau kita lihat misalnya sekian banyak skema proyek besar ya, sebut saja termasuk mercusuar tuh di era Pak Jokowi seperti IKN, ini kan memerlukan yang disebut dengan continuity ya kan, keberlanjutan. Proses-proses keberlanjutan ini kan membutuhkan komunikasi dengan ragam kekuatan real yang bertarung juga di 2024. Ini hanya satu contoh, ya. Dan itu kan memerlukan yang disebut dengan menurut saya proses yang tidak hanya ya dibincang dalam konteks misalnya kesepahaman dengan satu pihak, tapi dengan pihak lain yang sebut aja akan berhadapan di pemilu 2024. Nah, menurut saya Pak Luhut posisinya tadi seperti saya sampaikan menjadi bridging tuh, dan jangkar komunikasi itu bukan berarti tidak penting dalam konteks misalnya pasca pemilu, bahkan di pemilu sekalipun itu bisa memainkan peran-peran. Game maker itu kan bukan hanya ketua partai ya, tetapi juga menurut saya harus membaca Pak Jokowi sebagai bagian dari game maker penting di 2024. Dan posisi itu menurut saya
bisa terlihat juga dari pergerakan para aktor yang berada di dekat Pak Jokowi, antaranya adalah Pak Luhut. Begitu. Oke, baik. Kita langsung konfirmasi ke Pak Sugeng. Pak Mas Gun-Gun menyebutkan bahwa ini adalah upaya mitigasi di situasi yang akan datang. Tanggapannya seperti apa, Pak Sugeng? Ya. Ya. Iya, bahwa proses politik itu kan pasti ada dinamika-dinamika. Kita list pasti ya. Kita identifikasi. Tadi saya sepakat sekali sama Bung Gun-Gun ya, bahwa ini bagian dari mitigasi semuanya potensi-potensi, entah itu yang disebut dengan potensi konflik, entah itu potensi-potensi yang bisa menimbulkan disharmoni sosial atau situasi-situasi yang tidak kita kehendaki lah ya dalam tingkat tertentu. Saya kira bangsa ini harus terus-menerus belajar. Periode lalu misalnya ketika pemilu kita harus akui terjadi gesekan-gesekan, bahkan timbul korban manusia. Dan itu sama sekali itu tidak boleh terulang. Sekecil apapun dalam konteks jumlah, namanya korban manusia itu adalah berupa aib dalam konteks sistem demokrasi kita. Nah, inilah bagian yang terus-menerus kita mitigasi, jangan sampai terulang. Dan itu saya kira itulah yang dilakukan kami ini di Nasdem, juga Pak Surya melakukan upaya-upaya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih juga Mas Gun-Gun, terima kasih juga Mas Yunarto sudah berbincang bersama kami. Selamat petang semuanya. Pemirsa, kabar petang masih akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.